Gua selalu malam-malam tuh biasanya kalau misalnya udah nggak bisa tidur tuh, nggak bisa tidur jam 12 udah lewat nggak bisa tidur, gua dengerin. Ini maaf nih, gua lagi seneng dengerin Gus Baha, bukan Anda, maaf. Iya, nggak apa-apa. Karena Gus Baha juga guru saya, Pak. Oh ya, Aman, Pak. jadi aman ya. Aman. Maaf nih, saya dengerin Gus Baha belakangan nih, gitu. Karena menurut saya ini seorang apa ya, kiai kampung ya, kiai desa Kiai kampung berwawasan internasional. Berwawasan internasional. Global lah. Itu gila, dan gue belajar banyak banget dari dia tentang kemanusiaan, tentang aduh gimana ya. Itu mungkin sama kayak lu. Jadi dia kiai tapi analoginya tuh keren gitu. Masuk akal. Gitu. Jadi agama ini dibawa sebagai suatu yang relax. Iya, gitu. Enjoy gitu loh. Enjoy. Jadi agama itu tidak hanya nakut-nakuti. Benar. Gue memang punya. Bahkan saya sering bilang ngaji sama Gus Baha itu sangat-sangat menyenangkan. Kenapa? Karena seolah-olah semua orang berpotensi surga. Itu Gus Baha. Betul. Gue memang punya kelemahan satu, Gus. Gue memang punya kelemahan untuk baca Al-Quran. Gue jujur aja ngomong sama lu. Ini gue nggak pernah buka juga. Gue kan disleksia ya. Tapi kan dulu kita sempat belajar Iqra. Iya. Itu ya, gue baca bahasa Indonesia aja tuh kata-katanya kan bulak-balik gitu ya. Jadi gue tuh agak sulit sekali. Tapi gue dengerin itu di YouTube gitu ya. Gue dengerin cara gue belajar, gue dengerin dari YouTube. Tapi yang memang saat ini yang gue paling senang dengerin itu adalah ketika para pemuka agama kita tuh lagi ngomongin tentang persatuan, lagi ngomongin. Gue pernah denger Gus Baha malah ngomongin tentang COVID. Itu menarik loh. Iya. Jadi dia sempat ngomong katanya kalau orang itu belajarnya geologi terus tiap hari nanti takut kalau gunung meletus. Kalau orang bacanya ilmu perbintangan takut komet jatuh. Kalau orang bacanya tentang berita COVID terus bisa matinya karena takut COVID gitu kan. Bukan karena COVID-nya, karena ketakutannya. Iya. Habis dengar itu saya kena COVID. Berarti ada ketakutan dengan COVID ya, Pak ya? Ketakutan dengan COVID ya? Kena malah ya. Artinya proses belajar lu kan nggak berhenti. Nggak pernah berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi yang terlalu mengagung-agungkan kemiskinan sebagai media taqarrub ilallah itu juga ujung-ujungnya itu kriminal, pidana. Miskin itu baik dari segi bahwa orang miskin itu tidak makan syubhat, orang miskin tidak ngambil uang korupsi dan sebagainya, baik. Dari segi menjauhi segala syubhat haram, miskin itu. Tapi kamu akan merasa bahwa miskin itu adalah sebuah kriminal, sebuah pidana. Nak wong tua meloro ra iso ngobatno, ana kiaimu kelaparan ra iso ngekeki beras. Kamu sadar bahwa media pakai jalur miskin ada kriminalnya, yaitu tidak bisa berbuat sama sekali saat ada keharusan berbuat. Misalnya kere banget, roh cah yatim kere, podo kere jeng sepuntene. Rombok meloro wis kejet-kejet, mak mati wae mak ra iso ngobat. Kan ngeri. Tetap ada sisi kriminalnya. Paham ya? Ada sisi apa? Kriminal. Makanya miskin teman-teman oleh Nabi terus dikomentari ya tetap ngene kuwi kadal fakru aja kuda apa? Kufra. Ngobatno boe kok milih mati. Wong mbok-mboke dhewe mak mati wae ngobatno ya aku. Sampeyan ya wis tuwa wae. Ya pancen ra diomongno tapi atine ngono. Justru ra diomongno ki tak munafik malah dosane tambah loro. Dosa melarat ra iso ngobatno ya dosa ning atine arep-arep mati. Nah, dari segi ini miskin itu masalah. Sebab itu Nabi sering ngintikan kadal fakru ayakuna apa? Bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekafiran. Karena banyak orang yang punya sifat netral, misalnya perempuan. Perempuan itu butuh makan, butuh lipstik, butuh apa saja. Kadang netral. Andai kan dia jadi pegawai pos atau PNS, dia mungkin tidak menjual diri karena masalahnya dia itu uang. Yang netral ya, yang tidak soleh betul ya tidak jahat betul ya. Yang masih apa? Akhirnya ujung-ujungnya dia terjerembab berdosa menjual diri karena miskin. Dan dia mendapatkannya rezeki hanya lewat itu. Ini termasuk miskin akhirnya menjerumuskan dia ke lembah nawahi. Itu. Artinya saya katakan netral begini, andai kan dia dapat rezeki yang lain, itu mungkin tidak sampai sini. Makanya mengecualikan sing soleh kelas A meskipun miskin tidak zina, atau yang mentalnya nakal meskipun juga ya tetap zina. Ini contoh yang netral yang masih dipisah dipengaruhi uang. Banyak contoh-contoh miskin yang akhirnya masalah, yaitu kelihatan di bab jihad. Kabeh sahabat itu nangis. Ketika Nabi mewajibkan jihad dengan perlengkapan perang, itu sahabat-sahabat yang marah mesti nangis. Tawallau wa'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu mayun fiku.
Karena perang tuh dengan begitu banyak peralatan, energi, persiapan dan sebagainya. Tiap ono kewajiban perang sahabat semarat-marat itu nangis. Karena mereka sadar tidak bisa berbuat banyak. Artinya apa? Kalau kamu menjadikan miskin sebagai media taqarrub ilallah dan itu satu-satunya, ternyata juga banyak masalah. Sehingga nggak bisa dihitung. Malah kalaupun ini benar, ya kata yang larang berda itu tetap hikmah. Miskin itu terbaik dari segi tidak makan barang haram, dari segi babil kafi dia baik, tidak makan barang haram. Tapi ada masalah. Lah ini oleh Burda disebut nuqtatil ilmi. Apa yang dialami Nabi Ayub hanya sekelumit ilmu, sekelumit hikmah. Begitu juga yang dialami Nabi Sulaiman. Untuk senang Allah saja kok nunggu kaya raya gitu. Mayoritas orang kan tidak kaya. Kalau untuk senang Allah harus kaya dulu, orang nggak bisa senang Allah semua. Karena untuk senang Allah harus kaya. Saya tuh punya banyak tetangga di Sarang, di Rembang, di mana-mana kalau survei. Sebagian masyarakat kiai itu bertahajud, esok mulang Quran, bariku duha, berduha di madrasah bariku. Sebagian masyarakat yang tidak dolim amat ya, mereka orang baik loh ya. Kecuali orang nakal macam rasa seneng kiai. Nah, kiai ramen ibadah pilih Gus. Dia orang mikir belanja. Orang mikir apa? Belanja. Dia tidak mikir uang harian. Artinya ternyata kiai yang mapan juga tidak jadi percontohan yang baik. Karena kemudian masyarakat yang soleh yang tidak mapan menganggap kiai sergap ibadah itu dipenuhi ibadah karena dia berkecukupan. Umpama daerah kecukupan Gus, macul sik lagi kelar sholat. Ya bercocok tanam dulu baru kelar ngajar keras sholat. Intinya, andai kan kiai itu mapan semua, tentu orang akan bilang bahwa mereka tenang ibadah, tenang ngajar karena berkecukupan. Itu juga tidak contoh yang baik, paham ya? Paham ya? Itu juga tidak contoh yang Rasulullah itu tidak begitu semua. Faqad nabiyyi nafi khalqin wa khuluqi walam yudanuhu fi ilmi walaka. Walam yudanuhu fi ilmi. Kalau Nabi itu bisa dua-duanya. Beliau ketika perang Khandaq, perang Dzatil Usra itu ada cerita paradok dan itu Nabi benar-benar bahrul ilmi, lautan apa? Ilmu. Kita tahu dalam perang itu Sayyidina Utsman itu nyumbang 50 kuda, sekian ratus onta, sekian ratus al-arba'atu alafi dinarin. Cara saat ini hampir 4 miliar. Sumbangan di sini tadi sinten Sayyidina Utsman, Tolha, Zubair. Itu rata-rata sumbangannya di atas 200 juta. Sahabat yang miskin-miskin itu sampai kurma satu saja diisep orang dua, saking miskinnya. Ada yang bawa kurma satu ikat. Dan dalam perang itu diceritakan Nabi itu saking laparnya itu perutnya diganjil mbek waduk. Lho umpama Nabi ku nakalan, lha opo ganjil waduk nyembelih ontos itu bar. Kenapa Nabi tidak jalan tinta memotong salah satu kuda atau unta kemudian menyelesaikan masalah kelapa? Jadi di cerita itu kan mestinya kita sebagai kiai, sebagai ulama kan paham paradoknya. Di satu sisi diceritakan sumbangan begitu melimpah, di sisi yang lain Nabi ini kelaparan sampai napa ganjel. Nah itu Nabi Muhammad. Beliau sebagai pribadi yang seorang nabi, seorang rasul, dia sadar betul kalau dunia itu tidak ada artinya semua. Sehingga dia sebagai kapasitas nabi, sebagai orang dekat Allah, ya sudah dia miskin, tidak ada masalah. Tapi beliau sebagai pemimpin besar yang harus dengan persenjataan lengkap, dengan perlengkapan yang komplit karena ngadepi pasukan besar saat itu Romawi, harus lengkap secara syariat. Nah kita ngeten ora bener kabeh. Nabi Ayub tentu tidak akan kuat ngadepi pasukan Romawi, ngadepi bojone ora kuat. Paham ya? Nabi Sulaiman juga tidak koordinator yang baik karena kemudian nanti yang dianggap hebat Nabi Sulaiman saja. Karena dia perang pakai pasukan jin, pasukan setan, pasukan kewan dan sebagainya. Kapan dia didik umatnya kalau jalan pintas begitu, paham? Makanya dinyak Imam Busiri itu walam yudanu fil walakar. Itu udah ada visi ilmiahnya, kekuatan gitu itu udah bervisi ilmiah. Dari awal ini kita bilang kekuatan itu orang aku visi apa? Jadi gampangannya kayak kulo anak kiai melarat terus mergawe kelar mangan kan macam ono visi ilmiah kiai gitu teladan nak kelar mangan mergomer. Umpama kula tukang sulap. Jam salabing terus sugih. Lalu kan pendiru piye. Lah Sulaiman jalan pintas ngene iku mergo dekne mamimpin pasukan jin, pasukan setan. Kurang mutiara wa minas sayatini mayahusuna lahu wa ya'maluna amalan. Setan dikongkon golek mutiara.
kurang bangunan jin kon kerja rokan ngelembur. Wah, pokoke setan intine Sulaiman jalan pintas kabeh. Paham? Jadi gurune Deddy Corbuzier. Mulane dinyak, apa saya bilang umpama sisi kebaikannya Sulaiman itu hanya satu, bahwa semua kebesaran itu ternyata tidak dipakai selingkuh, tidak dipakai zalim itu saja. Tapi itu bagaimanapun hanya nuktatul ilmi, sekedar ilmu, tapi tanpa visi. Bandingan dengan Nabi Muhammad, sing sugeng itu ana sugih, rupa-rupane iso bina Sayyidina Utsman nyumbang kekayaannya untuk perang. Sing kere koyo Rukin yo ora tomat terus njaluk sapi disembelih cita. Tetep dekne jihad, senajan to nggawa sak gegaman sehingga uang yang melimpah dari para donatur kaya tidak nggo makani Rukin. Mergo Rukin yo bekal de. Artinya apa? Sing kere yo jihad. Sing sugih nggih napa? Nabine ora kedungsangan enak-enakan nyembelih sapi. Kere bareng-bareng toleransi mbek Rukin. Nah, itu jenenge bahrul ilmi. Nabi memang orang yang luar. Kulo nu ora kelah tak tiru tenan. Kulo nu melarat secara pribadi. Kulo sebagai ulama, sebagai wali, sebagai orang dekat Allah itu ya biasa nganggep dunia ora ana artine kan. Ojo wali cara versine sampean, wali cara versi sampean kudu keramat, kudu heboh. Wali cara Quran itu gampang. Allah seneng wong mukmin, Allah waliul ladzina napa? Aman. Asal kowe mukmin itu senengi pangeran. Ya cuma tingkat senengine kan sesuai kadar iman. Iman mbek ngontak ngantuk mbek bingungan ya Allah senenge ya. Iman kok amen. Jadi kamangane ngene lho pangeran mbek sampean jagal ini mulai kenal aku, mulai roh donga kok amen cerita kepentingane kowe iku kapan roh kepentinganku dari. Sampean donga ora nglapor kepentinganem ya. Kowe tahu donga ngene ya Allah, saya ingin melihat Indonesia yang sergap salat, sergap jamaah kan gak tahu. Kepengenem yo ra utang sugih. Mau mbok lapor kepentingan pribadi. Allah sebagai zat yang mimpin alam global kowe ku nyamuk. Pribadi ora penting. Loro. Malah napa? Loro. Kalau balik iman lagi. Imam Busiri itu imam yang dianggap cara madhah ning Rasulullah, muji Rasul itu yang paling komplit berdasar ilmu napa? Hakikat. Sehingga visi kayak Sulaiman itu memang ya beliau hanya soleh gitu saja akhirnya. Tapi tidak punya visi ilmiah, visi pembinaan, visi tarbiyah. Bagaimana umat bisa dibina dengan model salafi? Tidak bisa. Rai iso kowe didik umat sebagai ulama kiai terus didonga apa terus duit teko dhewe dikirim jin. Paham nggih? Ora arah dadi wong. Kiyaine kon tobat dengan dani. Yo kadang payu antike langsung tak wakeh. Ayo kadang kuwere tenan. Itu udah ada jangka panjang. Sebab itu Nabi ora ana ning gone Quran anit tabi milata Sulaiman ora ana. Sing ana anit tabi milata Ibrahim apa? Jadi ternyata di Quran itu ada tradisi komplain, tradisi kritis meskipun tetap menjaga husnul adab. Rasulullah di antara para nabi-nabi itu diceritakan semua. Tapi pada akhirnya yang jadi pilihan Nabi itu hanya Nabi Ibrahim. Anit tabi milata Ibrahim apa? Selain itu mereka hanya orang-orang baik tapi tidak bisa ditiru. Kayak Nabi Ayub. Nabi Ayub itu miskinnya baik karena saat miskin tetap ibadah, tetap senang Allah. Tapi kelihatan tidak ada gunanya saat ada kewajiban yang berkait harta. Misalnya aku melarat, apa? Gak subhat apa? Tapi ketok salah ya. Nek mbokku lara ora iso ngobatno. Ana cah yatim melarat ndak bisa bantu. Ana nabine disio-sio wong kafir ora iso bantu. Ana kiyaine kelaparan ora iso. Kayak apa nyesalnya kita kalau kita miskin ngerti nabinya ndak bisa bantu. Artinya ada sisi salahnya kan, ada sisi negatif. Sebab itu miskin juga ada contoh yang ideal, paham ya? Tidak contoh yang apa? Tapi kesugihan kalau Sulaiman jalan pintas juga ada contoh yang ideal. Kalau Nabi, nah sampai saya ketangkel, nak kira Nabi terkenal Gus, sugih ya ngeten. Lah itu hebatnya Burda. Warawadat dul jibal syummu min zahabin an nafsihi fa'aroha ayyama sabam. Wa akadat zuhdahu fiha daruratuhu inna darurata la ta'du alal isomi. Wa kaifatatu ila dunya daruratu man laula lam takujib dunya minal adam. Walhasil ini cerita ketika Nabi kira pas perang Khandaq terus pas beberapa peristiwa niku Gunung Uhud matur, ya Rasulullah, saya ini gunung di bawah titah Tuhan. Kalau jenengan ngersakno saya jadi mas, saya jadi mas. Dari kaji Nabi, padahal itu pasti ku kere. Wong kere kelaparan, nono gunung matur dadi napa? Mas. Mau sampean ra usah nganti gunung dadi mas. Wah, dirasa gelep.
Lalu diambil wong akeh gara-gara sesuk nu Rembang pilkada. Aku lalu kan takut tiang lagi jenengan untuk putih kalau aku akhirnya yuk. Saya ora tau niat menghindar, pangeran sing ngatur. Aku dhisik pas pilihan riyen pas 5 April pas caleg napa? Pilek. Gendala pas ning Mekah, lah iki pas pilihan Rembang lala pas yuk. Jelas semua aku alami. Kowe nyalano pangeran kono aku ya alami pokoke aku agar rahat akhir bulan Muara Putih. Ya aku ya alami. Berarti jenengan ra golput. Ya, kowe nek eling pangeran nek takok ngono. Pangeran nek diri aku golput, nyebut pangeran kok susah. Wong mukmin kok nyebut pangeran apa? Susah. Sekali-kali ngene, Gus Ba ditakdir pangeran ora ro ngono. Sekali-kali muni pangeran, to ben ra nyual teman-teman. Nak kabeh sing ngono iku kersane napa? Senane kok nyual wong alim kok. Langsung mriang. Nggih Gus kabeh kenane ben ya kabeh kersane pangeran termasuk pangeran ngertakno kowe melok bingung aku ora. Ora kok dadi bupati kok melok bingung goblok. Saya jadi wong mukmin kok bingung kowe ora melok dadi kok melok. Nek Rembang dipimpin wong dolim piye Gus nek dipimpin wong saleh piye ya takdir pangeran gak aku ora bingung gawe kowe. Nah ketoke bener aku ketok. Kok ciri utama wali ku la khaufun alaihim balahum ya. Berarti parkaku cara tarif wali. Iki kok walahum ya dandut. Gak pati ora pati susah, ora pati ri. Ciri utama tarif wali kan la khaufun alaihim balahum. Nah delok bingung terus iki ada. Wah, ayo kapan-kapan nak niru jenengan yo latihan. Emas guna Uhud itu matur Kanjeng Nabi tidak emas. Kanjeng Nabi mau. Lah ini hebatnya sing aran Burdah. Ketika Kanjeng Nabi menolak, padahal beliau secara lahir mendesak butuh harta untuk kekuatan perang, kekuatan jihad, kekuatan li'ilai kalimatillah. Jarene Burdah nak ngelem Kanjeng Nabi, wa kaifatat ila dunya daruratuman laula lam takhrujid dunya minal adam. Anane donya sak donya iki kabeh Kanjeng Nabi ra dhisik Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu Nur Muhammad diciptakan Allah itu 2000 tahun sebelum alam raya ini. Bagaimana orang yang diciptakan lebih dulu butuh hal yang kemudi. Mulane jarene Burdah, laula lam takhrujid dunya minal adami donya ora gak ono. Anane donya mergo digawe kanggo Nabi Muhammad. Laula kama khalaqtum asla. Umpama ora kowe mat aku ora gawe donya. Bagaimana mungkin seseorang yang begini spesial, begitu kastanya tinggi, kemudian geletek terima seneng napa? Donya mau digawe faktor dekne. Malane bener Nabi jawabane cek kowe dadi emas ya ora tetep wae ku dadi kowe ora usah kaken faktor. Intine lah aku iku kowe digawe krana aku malah marahi aku. Lha kowe pate Kanjeng Nabi Sulaiman ora paham muni paham, Nabi Sulaiman gak paham. Jadi tidak ada ilmu Kanjeng Nabi jek napa? Paham? Hubungan bejen nggih ngoten. Kula niku mantep diseneng Kanjeng Nabi. Wes pol mantep. Ku sing iso nerangno kelebihane Kanjeng Nabi nek sakniki termasuk kula. Mergo ngenteni sampean kesuwen. Deboten iki tahadus bin Mas. Kula niku gak ada kanca modhe teng Mekah cerita. Gus arah kula jenengan jarang keturunan men keluyuran. Kula yakin jenengan seneng Kanjeng Nabi. Kula bisa cangkemmu. Padha-padha Nabi seneng aku di bangku ya. Dari kene Mekah suwe lah padha-padha Nabi milih aku. Nabi ya. Aku sering ning dalan-dalan ning pasar-pasar. Mana ono ulama sing murah, ono takok ning dalan yo tak jawab. Aku sering ning dalan tak Gus. Beneran aku ketemu jenengan tangkel Gus kula anak ngene-ngene hukumnya tak jawab. Gak usah sowan, gak. Padahal kowe wong sowan dumatur nuwun kudu sopan kudu repot. Itu pertama nggih syariat agama napa? Repot. Nang syariat mulane kok sampean bareng usah sowan aku. Aduh, yo narukan waduh repot. Ketemu nang kene bareng napa? Senengane kok repot. Mangsamu sowan hebat, sowan gak kiai, bahasa wis sowan. Bahasa alus napa? Sowan. Pase napa? Iya. Lah nek ora ganggu ya ono imbal balik ora pati ganggu. Lah tapi ana kompensasi dari rai. Masa repot. Lawaran dari ganggu, nek ono kompensasi dari gae. Lah mulane kula tengah-tengah ora usah sowan. Bar napa? Mun kula terus niku guyon mlebu ati karepmu men sebagian bener. Guyone ulama tapi sebagian napa?
Saya itu semakin syukur sama Allah sampai kula sujud syukur. Memang Nabi Muhammad itu jauh di atas Nabi Sulaiman. Wes ora apa-apa, Nabi Sulaiman itu kok cateka, dibanding Nabi Muhammad itu enggak apa-apa. Begini, saya ini kan hafal Quran, semua yang hafal Quran tahu. Hubungannya Nabi Sulaiman mbek kelompok jin iku kon golek mutiara ning laut terus diperdayakan sedemikian rupa jadi karyawan kon bangun gedung. Walhasil dikaryakan secara kapitalistik. Sementara cerita Quran dengan Kanjeng Nabi Muhammad hubungannya mbek jin itu tetap dakwah, tetap ngiyai Kanjeng Nabi. Ora kepikiran memperbudak jin kon golek emas, golek minten. Semua Quran mulai ayat apa saja, wa id sarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'unal, itu betapa luar biasanya Nabi Muhammad. Hubungan di alam gaib kados jin. Itu hubungannya Nabi yang ngandani. Jin kowe ya iman, piye wae kowe iku makhluk kudu nyembah sing gawe kowe. Sampai sebagian jin karena Nabi ajaannya rasional, sampai banyak yang iman. Sampai ya qaumana ajibu da'iya wa aminu bihi Muhammad wong bener tenan ngajak kita. Nabi Sulaiman ora sempat dakwah, amen kon ngumpul emas repot. Malah ora kena dino, ora kena apa? Dan saya tahu itu tidak lewat kitab. Saya cukup memahami dari Quran. Bener nak Imam Burda oleh ngelam Nabi Muhammad sudah langit. Nak ngenyek sampai walam yudanu fil mendekati saja ndak. Ya mana cara klasemen lo. Wah Inter Milan musuh wong sing degradasi pokoknya MU musuh tim-tim sing apa? Calon apa? Degradasi. Wes sesuai ra level. Nggih sampe dinya gitu. Wa waqifu ala da'in takadimi. Nabi-nabi stok mantap, ilmune entek. Nak diangen-angen panjen nggih. Coba Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu syariatnya bahkan bisa dirasakan sampai sekarang. Termasuk syariat yang susah dipahami. Yaitu yang kaitannya moral. Kabeh nabi sing khusus-khusus rawani nabrak moral. Misalnya tentang perempuan. Meskipun kita termasuk suami-suami takut apa? Tapi kita harus menghormati visi Rasulullah secara ilmi. Lho Nabi teh hadis sahih nate ngendikan ngeten. Wa kubbiba ilayya min dunyakum at-tibwan nisa. Urusan dunia sing aku seneng mok loro, yaiku wong wedok mek wewangi. Secara hukum normatif itu janggal. Bahkan banyak pakar-pakar sekuler, orang-orang kampus yang janggal dengan hadis itu. Masa Nabi ngomongnya gitu, kiai ngomong ngono kira-kira apaan? Tapi dari segi ilmiah, dari segi visi kelangsungan Islam itu luar biasa. Wong wedok dhewe nggawa rahim, nggawa napa? Rah. Kalau mau ngomong mbek Mustafa singkat sing wong moral niki, termasuk kategori wong moral. Saiki misalnya kayak di tonggo ayu. Dia pelisan, orangnya netral, artinya ya mungkin seneng santri, mungkin seneng wong nakal. Netral, artinya tidak soleh amat-amat, juga tidak jahat amat. Ketika misalnya disenengi Ruhin, itu dibayang, tak gede-gede Ruhin anaknya menakali ning musola, macam lampu musola. Tak nakal-nakali anaknya wong soleh, paling rusuhi masjid. Iku cek nakal, tapi tetap dinakali ning masjid, manjen moromet. Paham ya? Tapi saat api-api anak wong nakal pas tertib yo gede-gede ki ning bar. Lho pas tertib ning bar. Yo ora ngusah lampu tapi ning jero napa? Nah. Ketika Rukin ngawin caiku. Kesane kok wong santri kok kawin wong ora santri. Secara moral masalah. Nak wong nakal kawin iku sawangane pantes, mergo ora santri entuk ora. Tapi umpama Nabi cek sugeng mesti ngandani Rukin, rabi kowe ben turunane wong apik. Padahal secara visi ilmiah bayangkan nak cawe wedok itu untuk canakal. Kemudian aktivitasnya di situ, komunitasnya di situ. Maka kampung situ akan menjadi komunitas nakal dan menjadi aktivitas nakal. Sing luwanang teko orang gede gua gerong bitaran ning teras. Engko dia anak cuwilis budik. Nanti yang resah juga masyarakat. Sebab itu Nabi menganggap penting mengurusi perempuan dengan arti punya visi ilmiah. Bahwa mengurusi ini dengan arti ben anak turune jadi populasi yang